Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika masih secara daring untuk materi fungsi kuadrat. Submaterinya grafik fungsi kuadrat. Oke, baik. Bentuk umum fungsi kuadrat pada umumnya akan seperti ini ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Contohnya di sini bukunya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6. Tentukan a, b, dan c-nya. A-nya adalah 2, ya. A adalah 2, b-nya adalah 3, kemudian c-nya adalah 6. C ini tidak memiliki variabel ya. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, misal di sini ibu punya x min x kuadrat min 6x plus 12. Tentukan a, b, dan c-nya. Jadi a-nya adalah min 1, karena di sini min x berarti ada angka 1 di depan x. Jadi min 1, kemudian b-nya min 6, c-nya adalah 12, dan seterusnya. Itu cara menentukan a, b, dan C. Kemudian kali ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Yang biasanya sebuah grafik fungsi kuadrat itu digambarkan dalam bidang koordinat kartesius berupa sebuah garis lengkung simetris yang disebut dengan parabola. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menyajikan fakta pada fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C. Kita akan menentukan nilai-nilai A, B, dan C ya. Oke, kita kembali ke bentuk umumnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk A-nya, sifat ya. Untuk A di sini, sifat dari si A itu apabila digambarkan dalam fungsi kuadrat, yang pertama adalah jika dia lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, maka grafik atau kurvanya akan terbuka ke atas. Dan memiliki titik puncak minimum. Nah, begini ya. Kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, kalau digambarkan itu bisa jadi dia ketika A-nya itu lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas seperti ini ya. Dan memiliki titik puncak minimum. Jadi ini dinamakan titik puncak minimum. A lebih dari 0 berarti dia angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah jika A kurang dari 0, maka kebalikannya. Grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan baik, yang kedua adalah sifat yang kedua, jika A kurang dari 0, grafik itu akan terbuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Ya. Ingat, terbukanya ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, di sini dia akan punya titik puncak maksimum dan terbukanya ke arah bawah. Kemudian untuk A kurang dari 0 itu berapa? A kurang dari 0 itu mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi yang kurang dari 0.
Kemudian yang ketiga, semakin besar nilai A, kurvanya akan semakin kurus. Dan semakin kecil nilai A, kurvanya akan semakin gemuk. Jadi kalau digambarkan itu, untuk kurva yang semakin kurus itu akan sangat kurus ya. Kalau yang semakin kecil itu akan lebih lebar seperti ini. Kemudian nilai A besar itu gimana? Nilai A besar berarti dia bisa bernilai 10, 11, 12, dan seterusnya. Kalau kecil berarti semakin kecil gitu. Baik, untuk itu tadi untuk yang A sudah. Kemudian yang B nih. Untuk nilai B pada grafik fungsi sama ya. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menunjukkan posisi sumbu simetri. Kemarin teman-teman sudah pelajari mengenai sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu simetri itu bisa dibilang sumbu tengahnya dari suatu grafik ya. Sumbu simetri itu berada di X. Nah, cara mencari sumbu simetri kan kemarin sudah diajari min B per 2A. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara A dengan B pada sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Perhatikan di sini ada tabelnya ya. Di sini diberi keterangan ada B kurang dari 0, kemudian B sama dengan 0, B lebih dari 0. Di sini ada A lebih dari 0 dan A kurang dari 0. Ingat, di sifat yang tadi jika A lebih dari 0, A lebih dari 0 itu kurvanya akan terbuka ke atas. Dilihat ya, semua kurvanya untuk A lebih dari 0 terbukanya ke atas. Dia memiliki titik minimum. Ini namanya titik minimum. Kemudian jika A kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Kemudian dia memiliki titik maksimum. Di sini ada titik maksimum. Mana yang disebut dengan sumbu simetri? Teman-teman lihat ini ada garis putus-putus, itu dinamakan dengan sumbu simetri ya. Atau di sini disimbolkan dengan huruf B. Nah, di sini ketika A-nya lebih dari 0, maka B-nya akan lebih dari 0. Gambarnya akan seperti ini. Di sisi sebelah yang positif ya, berarti di angka yang positif. Kemudian apabila A lebih dari 0, B sama dengan 0, gambarnya akan seperti ini. Ketika A lebih dari 0, B kurang dari 0, maka gambarnya akan seperti ini di sisi sebelah negatif. Maaf. Ini B kurang dari 0 dan ini B lebih dari 0. Kemudian di sini ada A sumbu simetrinya, kemudian A kurang dari 0, B sama dengan 0 akan di tengah-tengah. Kemudian untuk A kurang dari 0 dan B lebih dari 0 akan di sumbu yang positif. Jadi ada perbedaan, kalau yang atas itu kebalikannya. Kalau yang nanti bisa dipahami sendiri untuk gambarnya ya, disesuaikan dengan pemahaman anak-anak gitu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah mencari nilai X, bukan mencari tapi lebih ke mengetahui nilai X-nya ya. Kalau tadi sudah nilai B, sekarang nilai C-nya. Dari bentuk persamaan fungsi yang begini, X kuadrat plus BX sama dengan C, untuk C-nya, apabila kita membuat X-nya ini sebagai 0, maka kita masukkan ke dalam persamaan fungsinya akan jadi seperti ini. A dikali 0 kuadrat hasilnya 0, ditambah B dikali 0 hasilnya 0, ditambah C, maka F0-nya akan sama dengan C. Nah, ini ya.
Jadi kesimpulannya adalah nilai C pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menunjukkan perpotongan grafik terhadap sumbu y, yaitu di titik perpotongan grafik di sumbu y. Jadi ada 0, C. Jadi seperti ini ya. Untuk x-nya 0, y-nya adalah C. Baik, untuk mempermudah memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini Ibu memiliki sebuah contoh soal. Buatlah analisa pada grafik fungsi berikut untuk bentuk grafik, sumbu simetri, dan berpotongan terhadap sumbu Y. Jadi kita menentukan 3 bentuk grafik, sumbu simetri, dan berpotongan terhadap sumbu Y. Untuk soal fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Oke, yang pertama kita jawab saja untuk grafiknya terlebih dahulu. Grafik karena di sini dia A lebih dari 0, maka kurva akan menghadap ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Kemudian yang B, analisa yang kedua adalah sumbu simetri. Kita ingat, sumbu simetri itu memiliki rumus x S sama dengan min B per 2A. Dari grafik di sini, kita tahu A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah positif 6. Maka kita masukkan min 6 per 2 dikali 1. Min 6 per 2 min 3. Jadi sumbu simetrinya adalah min 3. Yang C adalah perpotongan dengan sumbu Y. Kita masukkan saja. Kita ganti x-nya jadi 0 ya. Untuk x kuadrat plus 6x plus 5. Jadi 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi untuk perpotongannya adalah 0,5 ya. Ini untuk menentukan grafiknya, sumbu simetri serta perpotongan dengan sumbu Y. Ini adalah analisanya.